Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Ahmad Fatudin, yang sebelah sini Pak Adi Sanjoyo, yang sebelah sini Pak Aib Sapullah. Ini hadir di sini dalam rangka ngajuwon, ngaji Jumat Kliwon yang dipandu oleh Al Ustadz Haji Muhammad Toha Arnab yang dari Banjarharjo ya. Ini pengajian rutin Jumat Kliwon. Berarti 35 hari sekali, tempatnya di Saung Balong, Susukan Gunung Asem, Malahayu. Nah ini pas kebetulan di sini ada Pak Adi Sanjoyo. Silakan Pak Adi Sanjoyo untuk mengapresiasi dari kegiatan pengajian ini Pak Adi. Alhamdulillah, Pak Adi. Alhamdulillah pengajian ini sudah berlangsung berapa kali? Tahun ya, Satu tahun kurang lebih. Alhamdulillah di pimpinan ranting Aisyah ini yang menyelenggarakan pengajian setiap Jumat Kliwon sore menjelang asar ya. Nah, nanti berarti dimulai sekitar jam 2 kemudian diakhiri pada saat asar ya, demikian. Iya. Ya ini memang pengajiannya konteksnya jadi pengajian yang merakyat kekeluargaan. Betul, kekeluargaan. Saya merasakan sendiri kekeluargaan, suasana yang kekeluargaannya sangat erat. Nanti kita bisa lihat lah cara makannya itu juga Ya, tidak lesehan ya. Ini apa? tidak pandang bulu itu siapa pokoknya makan bareng gitu kan. Pisang lah. Nah itu yang membuat ciri khasnya di samping ilmu dapat ya yang dari konsumsi insya Allah menyenangkan, dan itu yang membuat jadi ciri khas kangen pengajian ngajuwon di Saung Susukan Gunung Asem. Nah ini yang owner dari Susukan Gunung Asem namanya Pak Aib Sapullah. Alhamdulillah sudah mewakafkan tempatnya untuk kegiatan pengajian. Nah ini Pak Aib ya, mudah-mudahan bisa konsisten dan istiqomah, nah itu kan, dan bisa membawa keberkahan tersendiri. Itu kira-kira itu seperti itu yang bisa kami informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat tertinggi yang kita peroleh pada saat ini dan insya Allah pada saat yang akan datang, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat.
Ayu yang semakin hari semakin mentereng, semakin indah, dan mudah-mudahan takmirnya pun yang begitu lekat dengan asuhan ayah kita Bapak Selamat. Mari kita doakan para pendahulu kita, pendiri dan perintis Muhammadiyah di Malahayu yang sudah tiada, yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan disabarkan keluarganya, serta diistiqomahkan keluarganya untuk terus berjuang pada gerakan Islam lewat gerakan Muhammadiyah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus semua yang hadir pada majelis ini, terutama para pengurus pimpinan ranting, pimpinan cabang, dan simpatisan Muhammadiyah di Kecamatan Banjarharjo. Kita pada kesempatan momentum Nataru, ya, Nataru itu Natal dan Tahun Baru. Seperti apa sebaiknya kita bersikap, mungkin perlu kita ketahui bersama sebagai muslim. Yang dikatakan muslim itu adalah agama yang toleransi, bahkan ajarannya toleransi mutlak, diajarkan oleh Allah melalui syariat Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita simak bersama. Mohon seperti anjuran kemarin, yang punya handphone dengan aplikasi Quran boleh dibuka. Kita judulnya ngaji bareng, ya. Yang istiqomah membawa Quran silakan dibuka. Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua, tepatnya pada ayat 256. Quran surat Al-Baqarah ayat 250 genep, cek damai Sundana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau bareng-bareng ya dibaca ya, biar kita lancar membaca Qurannya. Tapi karena kita ngaji bersama dengan jamaah yang jumlahnya banyak, nanti kita penggal mungkin berdasarkan tidak
Sami'un alim. Kita diberi statement oleh Allah bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama, ya, maksudnya agama Islam. Jadi orang teh dipaksa asuh menganut menjadi seorang yang beragama Islam, tidak dipaksa. Jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Mana untuk siloka baik dan benar zaman baheula teh sok aya bubur bodas dan bubur beureum dalam setiap syukuran. Ini untuk pembeda, ya. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, kata Allah. Allah sesungguhnya maha mendengar dan Allah pula maha mengetahui. Nah, ini arti dari Quran surat Al-Baqarah surat kedua pada ayat 256. Artinya karena kita baru-baru ini mencermati, melihat, bahkan sering terjadi silang pendapat terkait tentang perbedaan pendapat seputar ucapan selamat Natal, ya. Ini nanti ayat ini tuh kita pun pada awalnya masuk Islam itu tidak ada unsur paksaan, jadi harus betul-betul tajdidun biqalbi, yakin benar, menyuburkan dengan sesubur-suburnya bahwa kita itu keberadaan Islam adalah agama yang paling sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi agama yang paling sah di sisi Allah adalah al-Islam, ya. Kemudian terkait dengan tanggal 25 Desember yang dulu saja. Terkait peristiwa yang kita lalui, ya, tanggal 25 Desember kemarin, kita sering dibenturkan oleh dua pendapat yang kadang-kadang membuat kita bingung, ya, bingung. Sawaleh atau cek bahasanya sebagian ada yang mengatakan, ini mohon maaf ya kalau santri-santri sahabat itu mungkin jangan dianggap membosankan, karena ini momen terbaik untuk penjelasan karena momennya baru terlewat beberapa hari yang lalu, ya. Selamat Natal kita mengucapkan dengan dasar toleransi kepada sesama umat beragama di negeri tercinta di Indonesia ini. Nah, sebenarnya toleransi itu sesuatu yang simpel, sederhana, tetapi ini ada kaitan yang bersifat tauhidiyah, bersifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cek sudah nama ulah gumampan mengucapkan selamat Natal, karena bisa jadi kita terjebak kepada kesalahan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kalau ada orang-orang di sebelah sana yang muslim katanya sok toleran, kemudian masa mengucapkan selamat Natal saja membatalkan keislaman seseorang. Nah, kan hanya sebuah kata-kata, kan hanya sebuah nama, selamat Natal dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh, ya, ambil contoh yang simpel saja. Pada saat kita menikah, pada saat kita menikahkan, atau pada saat kita akan menikah, nanti di sana ada rukun nikah, adalah ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu terletak di kata-kata dalam sebuah komitmen atau pernyataan. Kalau tidak salah kurang lebih begini, ankahtuka, ya, wazawajtuka, bla 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 bla, ya. Lamun cek sudah nama, saya nikahkan fulani
wanita hukumnya haram, hukumnya tidak boleh oleh agama kita, dengan kata-kata tadi itu yang tadinya haram menjadi halal. Bahkan Allah memberikan kepada niat rumah tangga yang baik yang dilandasi dengan kata Allah itu sebuah hadiah pahala, yaitu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini contoh, jangan main-main dengan kata-kata atau untayan kalimat mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani atau Kristen. Karena apa? Coba kita pahami bersama. Selamat itu adalah mengucapkan kegembiraan, mengiyakan, setuju, atau memberikan ucapan-ucapan yang bersifat apresiasi yang luar biasa dengan kata-kata selamat. Bayangkan kalau kita betul-betul mengucapkan selamat dan kita sudah paham konteks bahwa selamat Natal itu adalah selamat atas kelahiran Tuhan Yesus atau Tuhan Allah, ya, Ibni Maryam, yang katanya Allahnya itu ada di surga dengan dikuatkan oleh Rohul Kudus. Coba bayangkan, apa tidak membatalkan perkara komitmen kita dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah, ya, tiada ilah yang pantas aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah sekaligus menjadi rasul atau utusan Allah. Nah, ini definisinya itu selamat Natal itu berarti kita mengucapkan selamat atau setuju atas adanya kelahiran Tuhan anak Ibni Maryam, ibunya Maryam, yang karena menurut pemahaman mereka tidak punya suami, berarti bapaknya Tuhan yang di surga. Makanya di dalam kitab-kitab yang diyakini oleh orang-orang Nasrani itu ada keyakinan Trinitas, ya, tiga di dalam satu kesatuan, ya. Padahal kalau kita baca Quran surat Al-Ikhlas, ya, Qul katakan huwa dia Allah ahad esa lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakan dan tidak beranak, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak setara dengan apa yang ada dan tidak setara dengan apa yang telah diciptakan. Jadi konsep ini sudah jauh bertentangan, ya. Jadi kalau kita gaya-gayaan sok toleransi gitu, ya, kemudian kita dengan mudahnya mengucapkan selamat Natal, ya, semoga berbahagia, atau dengan doa-doa yang lebih hebat. Nah, lantas dengan konsep yang sangat bertentangan ini harus seperti apa? Di dalam rangka menghormati, menghargai, bahkan mengakui keberadaan Bhinneka Tunggal Ika di NKRI ini. Nah, jawabnya itu sudah tegas, lugas, singkat, padat, tapi betul-betul ini adalah toleransi yang hakiki, toleransi yang hak, toleransi yang tanpa basa-basi, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat jawaban Allah tentang toleransi yang hakiki, yaitu tersirat di dalam Quran surat Al-Kafirun surat 109 ayat 1. Mari kita buka bersama Qurannya atau di aplikasi handphone, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya. Jadi perintah ini kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mengatakan kepada kita sebagai umatnya, ya, wahai orang-orang kafir, ya. Di sini tujuannya mengatakan, memberikan informasi kepada orang-orang yang kafir,
suatu ujaran kebencian, ujaran ketidaksenangan, ujaran ketidakpantasan terhadap salah satu kelompok atau individu. Padahal definisi al-kafirun adalah orang yang tidak tersentuh dengan syariat Islam, orang yang di luar jangkauan syariat atau ajaran Islam. Ini adalah menurut Allah dikatakan al-kafirun. Jadi kalau ada orang-orang yang di luar muslim disebut mereka adalah orang-orang kelompok al-kafirun, jangan baper, jangan mudah tersinggung. Itu adalah nama, label yang diberikan oleh Allah kepada konsep Islam di dalam bertoleransi. Sama seperti kita dikatakan oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang yang beragama Kristen, kita itu orang yang tidak masuk kepada kelompok Nasrani dan tidak beragama kepada agamanya mereka, itu dikatakan apa? Domba-domba yang tersesat, ya. Jadi domba yang diambil gitu ya, tidak tahu pulangnya kemana. Ini versinya mereka. Tapi kita selama ini tidak baper, tidak sewot, tidak tersinggung. Ngapain yang di luar Islam dikatakan al-kafirun jadi sewot? Ini momentumnya ini pada saat terjadinya pelecehan tentang Quran surat Al-Maidah oleh salah satu orang yang di luar agama Islam. Mungkin paham ya, masih segar ya ingatannya ya. Sejak itulah ya, ini yang namanya kata-kata al-kafir itu dipoles ya, dimodifikasi seakan-akan seperti ujaran kebencian atau ujaran ketidaksukaan kepada kelompok yang bukan muslim. Bahkan sampai ada orang muslim, kelompok bahkan yang mengatakan kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Sebenarnya di dalam menyampaikan orang yang bukan muslim itu jangan mentang-mentang Quran yang ngomongnya al-kafirun, tapi bilang sajalah non muslim gitu ya. Nah ini sudah suatu konsep yang pelan-pelan atau lambat laun akan melemahkan konsep toleransi yang hakiki menurut Allah. Jadi kita sebaiknya harus sami'na wa ata'na kepada aturan Allah di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kemudian kita cermati pada ayat kedua ya. La a'budu ma ta'budun ya. Kita orang Islam tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini kalau tauhid kita itu kuat dan mantap. Isi menyembah bukan hanya sekedar sholat kita menyembah kepada Allah, tetapi amalan-amalan yang melekat kepada sholat, amalan-amalan yang merupakan pecahan-pecahan atau underbownya daripada sholat, itu merupakan sebuah konsep tauhidiyah. Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen selamat, pengen karena kembali hanya kepada Allah saja, maka kita harus toleransi yang hakiki ini harus kita pegang erat-erat dan kita jabarkan, kita tularkan, kita dedikasikan kepada anak turun kita, supaya toleransi pada masa-masa yang akan datang adalah toleransi yang seperti terukir, tersirat dengan indah dan lugas di dalam Quran surat Al-Kafirun. Mari kita lanjutkan kepada Quran surat Al-Kafirun ayat ketiga. Wala antum, ya di situ lanya itu 5 harokat, nun matinya disamarkan karena ketemu dengan huruf ifa ta, tapi bukan berdengung murni. Ini ifanya ifa agna ya, Pak Ustaz Adi ya. Jadi ifanya bukan ifa yang yang berdengung banget, tapi samar ya. Wala antum abidu
syariat Islam, yang tidak beragama Islam, yang ateis, yang berfaham selain Muslim, berarti dikatakan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku di sini adalah Muhammad yang mewakili objek daripada Muslim. Jadi jelas, bisa dibayangkan kalau misalnya ada sahabat-sahabat kita yang seagama, seakidah, tapi masih kita kan toleransi, masa ngucapin selamat Natal saja membatalkan konsep Islam kita. Coba bayangkan. Jawaban ini insya Allah jawaban yang paling bijak untuk orang-orang yang kadang-kadang sok toleransi. Ambil sampel, ada beberapa orang Nasrani, orang yang beragama di luar Islam, suruh mengucapkan untayan-untayan kalimat yang melekat kepada konsep Islam. Misalnya, si fulani beragama non-muslim, atau dalam konsep ini adalah al-kafirun, ya, wahai yang tidak beragama Islam atau kafir, gitu ya. Coba kalau kamu menganggap enteng dan ringan untayan kata dan kalimat hanya sebuah nama, ucapkanlah di hadapan kami orang Islam. Coba saya buktikan, suruh berucap dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kira-kira orang yang di luar agama Islam, misalnya dalam kaitan ini adalah umat Nasrani, karena kita berbicara tentang Natal, insya Allah dan dijamin dengan mutlak orang-orang Nasrani yang berfaham akidahnya kuat tentang kenasraniannya tidak bakal mau, karena mereka paham asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah atau Tuhan yang patut dan pantas disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Tidak mungkin mau, itu pun kata-kata. Maka al-kafirun itu adalah jawaban yang lugas, yang konkret, yang datang dari Allah. Inilah toleransi yang hakiki, ya. Kesimpulannya, tidak usah sensitif kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, atau kita menjadi kepala negara misalnya, atau menjadi pimpinan daerah, kepala desa, kepala RW dan RT, karena ada umat Nasrani. Baiknya bagaimana mengucapkannya? Ya sudah, kita sebagai muslim diam dan menghargai mereka, acaranya supaya aman, tertib dan lancar. Tidak boleh membuat acara-acara tandingan-tandingan yang mengganggu jalannya hari Natal dan tahun barunya mereka. Nah, pelindungnya di sini kita. Tadi saja di mobil masih ada yang berpendapat, sekarang lagi kumpul-kumpul jajan, lagi kumpul-kumpul bakar-bakaran. Untuk apa? Untuk malam tahun baru. Bahkan yang lebih parahnya lagi, rame-rame mengikuti golongan tiup trompet. Coba kalau celakanya malaikat Israfil ikut niup trompet, habislah kita. Nah, sok aneh-aneh, ya. Jangan sok neko-neko trompet. Nanti ini ibu-ibu yang punya anak pada nangis sampai bergulingan ketega. Nah, bagi trompet iya, ya. Kan yang penting trompet, bukan mengajarkan beragama yang lain, ya. Jangan salah. Ada hadis yang mengatakan barang siapa kita mengikuti jalannya atau meniru manhajnya agama atau kelompok lain, maka kita akan pelan-pelan mengikuti kelompoknya. Ini hadisnya itu kurang lebihnya demikian. Jadi kita di dalam mendidik, melatih anak-anak harus hati-hati, ya.
seni, dengan sentuhan seni ya, hidup kita akan semakin terasa indah. Ini kayaknya pas ya dengan channel YouTube Toha Putra ini. Ibu-ibu mohon nanti pulang pengajian mohon dibantu ini Toha Putra Art ya, ini subscribernya masih kurang banyak ya. Dan Toha Putra Art ini berjuang dan bergerak di bidang dakwah, seni, dan iman serta takwa. Jadi kalau dilihat nanti banyak macam-macam ragamnya. Jadi mohon pada kesempatan yang baik ini anak-anak kita, cucu kita, kita yang punya handphone, saudara yang punya handphone, mohon dibantu ya. Ustaz ada yang dibayar ke amplop, tapi dibayar itu subscriber aja ya, subscribe ya, supaya nanti channelnya berkembang, insya Allah nanti untuk kepentingan kita bersama. Nah, motonya Toha Putra Art, YouTube-nya nih, Jejoleha. Nah, kayak tibokan ngejemu incu, nah, ngejemu anak, nah, nanti di subscribe ya, Toha Putra Art, kemudian di like, di subscribe ya, syukur-syukur di komen dan di share ya, supaya channelnya berkembang. Ini harusnya di sini menjadi kader semua ini ya, karena jujur YouTube-nya ini. Toha Putra Art itu tangan panjangnya MTDK Mas Fatudin. Saya sudah pamit ya. MTDK itu adalah sebuah majelis tabligh dan dakwah khusus di Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya nanti penyampaian saya di dalam dakwah khusus, di dalam tabligh khususnya ada yang salah-salah, boleh diprotes, boleh dikasih nasihat, tapi punten mulai dicarekan santun supaya saya tidak minder ya. Kadang-kadang ayah nyusukan ya, bari maido jeung bari bari yang bikin tidak enak. Nah, ini sedikit ya. Toha Putra Art itu motonya begini, hidup kalau kita berilmu, insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian hidup kita yang disentuh, dihiasi dengan seni ya, kan kita seninya ngaji kan ayah body, ayah tahu bujur namang suka ya, ayah papais ya, kemudian ayah apa lagi, mirong dimakan bersama. Itu seni mengatur apa namanya, mengatur menu supaya nafsu makan kita muncul. Itu kalau hidup dengan seni, insya Allah hidup kita akan terasa indah. Coba bayangkan kalau rumah ini tidak dibersihkan, tidak ditata potnya, amburadul dan sebagainya, tidak akan timbul indah. Coba setiap kita ngaji di warung apa bukan di saung mengair, ini ada sebuah kekangenan. Satu, kangennya tempatnya asri, enak ya, anginnya semilir, berada di lembah gunung asem ya. Kemudian apa, seni meracik menunya juga pakai daun nyatu, ceknya Mas Sundama, pakai daun sawu, daun pisang ya, makan bersama, nikmatnya luar biasa. Sehingga nikmat kita itu, hidup kita semakin indah. Nah, bukan berarti di situ hidup berilmu dengan seni kurang lengkap kalau tidak dibingkai, tidak diwadahi oleh iman dan takwa. Karena kalau hidup kita dibingkai dengan iman dan takwa, Mas Dono, insya Allah hidup kita semakin terarah. Yang tadi katanya hidup itu katanya solusi itu pasti ada jalan keluar ya, tapi ternyata ada masalah yang tidak bisa ada solusinya. Insya Allah dengan iman dan takwa, lambat laun akan terselesaikan, akan lebih terarah. Coba saja, mungkin saat ini belum ditemukan jalan keluarnya. Seperti Mas Fatudin jadi pengurus masjid, menerima sumbangan, tapi ayah dukun, ada dukun nyumbangnya besar, tapi minta didoakan supaya laris. Ini kan bertentangan. Karena kalau dukun pamentaan, ini punten ya. Ini saya juga dengar katanya ada juga di sini di warung apa ya, di saungnya Mang Air, lampai buka suri, sapu-sapu di waras-waras minta saya ke Mang Air karena juru kuncinya. Nah ini yang seperti ini godaan, ini godaan. Jadi saya sedikit ini konsep Islam juga ya. Ini hadisnya begini, barang siapa yang yakin, percaya
ini berarti dia sudah mulai tidak iman kepada apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi berarti kita sudah mulai tidak iman dengan Al-Quran. Ini konsep perdukunan yang mardud ya. Tapi kalau dukun yang konsepnya Islam, ya Adi Hidayat juga itu sebenarnya dukun, ya. Dukun, tukang duduk menerangkan rukun-rukun, ya. Ya rukun Islam, rukun iman yang seperti apa itu, Ustaz kita itu dukun yang betul yang seperti itu, yang selalu berwasiat tentang kebaikan dan menetapkan kesabaran. Kembali tadi motonya Toha Putra Art di Simpoho, Wangsul nanti di subscribe ya, Toha Putra Art ya, like, subscribe, kemudian share, syukur-syukur di komen ya. Itu motonya, hidup berilmu akan lebih mudah, hidup dengan seni akan merasa indah, hidup dibimbing dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita semakin terang. Nah kembali ini tadi saya lupa ayat 4 ya, 4 ya. Sekarang yang 4, wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah di sini karena ucapan selamat itu membenarkan atau setuju dengan lahirnya Tuhan anak ya, yang beribni Maryam, kemudian bapaknya di surga, berarti ini adalah konsep yang melekat kepada konsep Islam. Berarti kita harus begini, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kamu sembah Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan ayah di surga dengan Rohul Kudus atau Jibril. Itu konsepnya mereka. Kita tidak boleh ikut-ikutan yang melekat dengan konsep tauhidiyahnya mereka. Ini maksudnya Quran surat Al-Kafirun ayat 4. Nah, kemudian surat Al-Kafirun yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi mereka itu kadang-kadang manis di bibir, pahit di hati ya. Banyak kita yang kadang-kadang terjebak, dia tidak Islam, dia Kristen tapi ikut korban, dia orang Kristen bukan Islam tapi amaliyahnya mirip-mirip dengan orang Islam. Kita kadang-kadang berlebih-lebihan mengagung-agungkannya. Konsep Islam menjawab ya, sebaik apapun ibadah kita, baik zakat, sedekah ya, kemudian yang lain-lain ibadah yang dianjurkan oleh agama, baiknya luar biasa. Kalau tidak sholat, maka sholat itu nilainya 0, dikalikan dengan jumlah yang maksimal 100, 0 kali 100 kira-kira menang seberapa? Beberapa 0 ya. Berarti kalau hebat amaliyah yang lainnya tidak sholat, di mata Allah pahalanya cuma di dunia, dapat pujian saja ya. Maka Allah punya nama 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka diberi kebaikan di dunia, dipuji, disanjung, dianggap orang hebat dan sebagainya. Tapi akhiratnya karena tidak sholat, nilainya 0, dikalikan dengan kebaikan-kebaikan yang 100 atau 1000, nilainya tetap 0. Maka sifat rohimnya Allah, sifat kasihnya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang sholat atau yang disyariatkan oleh Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Itu yang akan beruntung dan akan dibangunkan istana yang megah di surga. Jadi kita itu sudah punya nilai untung 1 ya. Kalau orang sholat nilai burukan, hiji keburukan tentunya, hiji burukan pisan, dikucuk di dalam comberan pisan, tapi lumayan ya hiji. Tapi nu sejarah bagi rezeki tangga ada tangga beli mobil, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan orang bisa katakan sugihan. Ulang ieu mah aya aja beli mobil aja punya ada di ada kiri gitu deh. Yang ada suudon terus. Nah, ada orang yang kaya
ya tobat tahun ayeuna selamat Natal terus tobat tahun sukan deui makanya jadi bupati pisan selamat Natal deui tobat deui. Yang seperti ini bukan tobat tapi ngareleweh Gusti Allah. Nih, kita harus paham ya. Kemudian semua dari ayat yang pertama sampai kelima dilugaskan kembali oleh ayat yang ke-6. Jadi lamun cek Mas Sundama ayat hiji kurang apa ya namanya kurang mantap, ayat 2 mantap keneh, ayat ke-3 ragu-ragu, ayat ke-4 masih samar-samar, ayat ke-5 masih enak ya, enakeun jeung batur nih. Yang ke-6 ini jawabannya, lakum dinukum waliyadin. Cek Insya Allah itu ya. Kata Allah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sebaiknya ini jawaban ini adalah konkret. Ini adalah toleransi hakiki, toleransi yang betul-betul tidak dipoles dan dimodifikasi oleh pendapat-pendapat orang per orang atau ahli per ahli. Jadi Quran ini sudah Quran yang sangat jelas terjemahnya, artinya lugas, bukan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Al-Quran yang seperti ini, Quran yang seperti ini bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diperselisihkan, bukan juga untuk dominan, tetapi jadi tuntunan sehingga kita kembali, ayo bareng-bareng, sudahlah, mulai sekarang setelah paham, ulah sok piniun batu untuk paham, sok apa ya, sok-sokan toleransi, kita sudah paham, tuh sama-sama. Lamun kapaksa, ya kita bermain bahasa tadi. Misalnya, waduh udah tetangga sih nyapa, enak gitu teh. Ya sudah dengan tetangga, ya tetangga datang silaturahim, ya. Kemudian ngirim kue Natalan gitu teh. Dijawab, hatur nuhun, terima kasih. Semoga berbahagia dalam memperingati hari besar Anda sekeluarga. Udah begitu saja, jangan selamat Natal. Berarti membenarkan lahirnya Gusti Allah anak. Jadi Gusti Allah ya anak ya Allah. Berarti Gusti Allah teh bukan ponakan, bukan ijub yang amat bahaya ya. Ini memang sangat apa namanya bertentangan dengan konsep ketauhidan yang ahad, yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Kalau disambung untuk sekarang, pertemuan sekarang, ini insya Allah bakal nggak cukup. Ini sudah ada ragu-ragu. Sebentar lagi kita berarti asal selesai. Tapi tadi mulainya karena agak molor, nanti nambah-nambah ya sedikit, kira-kira 15 menit. Ya. Para hadirin, ibu-ibu, sang bapak-bapak, apa kusim kuring dihormat. Lantas jalan terbaik untuk mensikapi tentang hari Natal seperti apa? Kita sebagai muslim mempersilahkan, kemudian tidak membuat tandingan-tandingan acara yang akan mengganggu perayaan Natal pada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Itu saja sudah jauh lebih cukup, tidak mengganggu dan tidak usah ikut-ikutan. Untuk toleransi. Kemudian Mas Saudara Kokam ini ya, ada Kokam di sini ya, ini Mas Latif ya, atau Basarnas di sini Pak Bulman ikut mengawal di gereja. Terus sampai bilang itulah, serahkan yang kayak gitu ada petugasnya masing-masing. Polisi, ABRI, TNI lebih berhak dan lebih wajib mengawal jalannya perayaan. Ulah sok butuh keteng-teng kawas nyanyi gitu ya. Ini kadang-kadang ada ya, ini jangan di mana, mudah-mudahan kita tidak ada. Dengan yang tidak seagama sensitif, baper, pengajian dibubarkan ya, para juga ustadznya radikal dan sebagainya. Belum ceramah sudah dikatakan radikal, kan sudah suudon, hukumnya sama. Ada tetangga mulai mobil, wah nangkring sewa, itu sudah hukumnya sama. Mestinya ya sudah, serahkan Pak Polisi, Pak TNI, menghimbau lah ya, baik
warganya Nasrani, ya sudah mengucapkan kepada warga RT 09, RW 01 Malahayu misalnya, atau alias Blok Tilu apa Blok 4 gitu ya. Saya atas nama pejabat RT atau RW mengucapkan selamat berbahagia, ya semoga Anda berbahagia di dalam memperingati hari besar agama sampean. Seperti jangan selamat malam ya gitu. Ya. Hanya katanya mau bermain-main dengan kata-kata, tapi sok sensitif, sok bikin-bikin kayak apa ya? Jujurnya ini kayak seperti mengadu domba. Ya, para pemimpin kita tuh kadang-kadang harusnya lebih tahu dan lebih arif, tapi justru lebih sering menyakiti saudara-saudara yang seagama. Mudah-mudahan kita nanti besok ada bakal calon anggota dewan, calon bupati, calon lurah, calon camat. Besok kita kalau menjadi pejabat jangan mempermainkan akidah, terutama tentang konsep toleransi yang hakiki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam rangka memperingati hari besarnya umat Nasrani yang telah terjadi pada tanggal 25 Desember. Tapi satu lagi, ini mungkin mudah-mudahan cukup ya, kan ada Natal dan Taruh ya, tahun baru. Nah, sebenarnya kalau kita tahun baru, ini bukan tahun barunya kita. Nah, tahun baru kita itu sebenarnya harus lebih paham. Tahun baru kita adalah tahun baru Hijriah yang terdiri dari 12 bulan. Ada yang apa? Nah, ini mari kita sama-sama belajar ya. Tahun baru Hijriah umat Islam itu yang pertama Muharram ya. Ini tahun barunya ya. Kemudian bulan keduanya Safar ya. Besok disebut Safar ya. Bulan ketiganya Rabiul Awal. Yang keempatnya Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang ke-9 Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Coba nah, ini berarti yang betul ada nih, Mas Fatudin udah hafal nih ya. Yang lain mudah-mudahan umat Islam semakin hari semakin memahami bulan di penanggalan tahun Hijriah. Nah, ini nanti pada bulan yang akan datang, Pak Slamet, mungkin ini terjadinya awal hari ya, awal hari menginjak kepada tanggal 1, tanggal 2 itu kalau di bulan Qamariyah itu terjadi setelah Ba'da Asar. Tapi kalau di bulan-bulan tahun Masehi terjadi setelah tengah malam, setelah jam 12 malam lewat. Ini hanya sekedar tahu saja. Kemudian sikap kita menghadapi tahun baru ya. Ini kalau tahun baru berarti kita konsepnya digambarkan di dalam Quran surat Al-Asri ya. Karena kita sebenarnya setiap hari itu tergerus oleh waktu. Tahu-tahu nih jebulnya kesulisan ya. Yang tadinya cat ompong jadi ompong, yang tadinya wajahnya ganteng cantik jadi karijut, jadi peot. Nah, ini itu sudah mulai tanda-tanda bahwa kita tergerus oleh waktu. Mas Fatudin atau Ibu Aisyah nanti kira-kira pertemuannya akan datang, sebulannya akan datang, berarti bulan masih Januari ya? Berarti Januari ya. Nanti tahun barunya berarti dibahas pada pertemuan Januari. Kalau dibahas sekarang tahun baru kayaknya tidak cukup waktunya. Nah, ini mungkin